Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, semoga iman dan Islam masih tercurah di hati kita semua. Sahabat Muhammadku, ternyata dalam Islam, menjadi suami atau ayah yang tidak memiliki rasa cemburu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab seorang suami atau ayah yang menginginkan kebaikan dalam keluarganya tidak akan membiarkan terjadi penyimpangan syariat dalam keluarganya. Hal tersebut adalah dayuts. Lalu, apakah dayuts itu? Menukil dari buku fikih keluarga terlengkap oleh Rizem Aisyid, dayuts adalah suami yang membiarkan keluarganya dalam kekejian atau kerusakan dan keharaman. Dayuts adalah tipe suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya dan juga anak-anak perempuannya. Dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, mendudukkan suami dayuts adalah termasuk dosa besar yang ke-34. Dosa besar tersebut akan membinasakan pelakunya dengan ancaman azab yang diharamkan baginya surga. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan surga atas mereka, yaitu pecandu bir, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayuts yang membiarkan kemaksiatan pada istrinya dan keluarganya. Sahabat Muhammadku, dalam Kamus Al-Mujam Al-Wasit disebutkan bahwa dayuts adalah seorang lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan tidak punya rasa cemburu serta tidak punya rasa malu. Yang dimaksud dengan tidak punya rasa cemburu adalah dengan membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa mau mengingatkannya. Bermaksiat yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mau dan tidak menyuruh keluarganya mendirikan salat fardu. Yang kedua, membiarkan istri dan anak perempuannya yang balik membuka aurat ketika keluar rumah. Yang ketiga, membiarkan anak-anaknya yang sudah balik dan berakal bergaul dengan bebas. Sahabat Muhammadku, sebagai suami tentunya sebagai pemimpin rumah tangga harus bersikaplah sebagaimana kedudukan dan perannya dalam rumah tangga. Menukil dari laman Kementerian Agama, kedudukan dan peran seorang suami di dalam rumah tangganya cukuplah berat. Di antaranya, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Imam atau kepala negara merupakan pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menjaga keluarga dari siksa api neraka, sebagaimana disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang ketiga, suami harus mawas diri terhadap istri dan anaknya yang dapat menjadi musuh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu daripada memperingati Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi.
Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dalam penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir rahimakumullah dalam kitabnya, arti menjadi musuh bagimu adalah melalaikan dirimu dari melakukan amal soleh dan bisa menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muhammadku, tentu hal ini adalah pelajaran dan pengingat penting bagi kita semua, khususnya sebagai seorang suami, dan belum terlambat bagi seorang suami untuk mempelajari semuanya dan berusaha untuk memperbaiki diri di semua perkara rumah tangganya sesuai syariat Islam. Dan mudah-mudahan di sisa usia kita bisa menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya dalam rumah tangga. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua sebagai seorang laki-laki dari sifat dayuts. Amin amin ya robbal alamin.